Saya bacanya bingung. Saya buat saya namanya ada yang di sini, tapi waktunya cuma 20 menit. Pak Teguh, 20 menit kuliah apa? Oh, masuk pagi ya. Kalau saya memang ngomong ya seru ya kuliah ini, tapi ya saya juga sebenarnya kalau ini biar pulang lagi tuh. pas ya. Pas itu. Kamu apa? Lu bosnya kan? Dia kayak udah bos. Tenang aja, si anak bos saya. Jadi kalau melanggar sedikit, nggak apa-apa. Semua itu tidak ada di situ saja. Ini ada pabrik, pelabuhan, kapal, truk, melainkan pabrik energi, pajak, yang masuk dan ketika satu negara menaikkan tarif, dampaknya tidak berarti berbatasan negara. Enggak itu airnya. Ia bisa masuk ke dalam barang yang membuat rantai masuk, mempengaruhi investasi dan pada akhirnya mempengaruhi APBN. Karena itu, oleh hari ini kita semata tentang barang tarif, ini tentang kemampuan membacakannya yang sedang berubah dan tentang bagaimana kita menjaga keuangan negara, menjaga institusi serta menjaga persaingan hidup. Disitulah kita peran Kementerian Keuangan termasuk ARI sebagai calon pengelola keuangan negara menjadi sangat penting. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan tentang saya dalam-dalamnya atas perbuatannya Saudara Lydia Masuka Johari pelaksana pada KPPBC di Permanja PAPNB Pekanbaru, Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Almarhum wafat saat menjalankan tugas pengawasan kepajakan di Perairan Siap Riau. Ini mengingatkan kita bahwa pengabdian kepada negara tidak selalu berlangsung di ruang yang terlihat. Jadi banyak insan teman-teman bekerja di lapangan dalam masalah dan tanggung besar. Kepada keluarga almarhum kami menyampaikan rasa doa yang besar-besarnya dan mohon sendiri ya semoga almarhum dapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau lihat berapa bapaknya tadi? Dari pengalaman kemarin yang membuat pelajaran, saya tanya ke dirjen apakah mereka memakai pengalaman yang lengkap atau pengalaman rupanya juga. Jadi setelah itu saya minta Pak Sekjen memperhatikan kita sebagai pegawai kita yang kerja di tempat-tempat yang agak berbahaya. Jadi berarti sudah dari koordinasi kita heboh. Saya waktu di Indonesia sempat menjadi pusat setiap tahun itu bagaimana kita menjaga keamanan dari waktu ke waktu. Kementerian Keuangan tidak akan menjadi pegawai di tempat yang berbahaya dalam pengertian dia tidak ditanggung dengan alat pelindung yang lengkap. Dokumen. Oke, kita masuk sedikit ke apa fungsi APBN kita. APBN adalah untuk memberikan Indonesia lewat setelah kita melihat makna dalam kita masuk ke instrumen utama negara ini bukan sekedar angka penerimaan dan belanja, tetapi cara menjalankan pemahaman pasal 33 Undang-Undang untuk kemakmuran rakyat. Ini yang saya sederhanakan dan mengerti pasal dan posisi dari tugas kita dalam mengelolanya dan kita tidak melakukan PJMN-nya kan dia. Kalau kita lihat APBN kita cukup besar sekarang kita berapa tahun depan mungkin 4.200, tapi dibanding ekonomi kita cukup kecil, belanja pemerintah kita hanya berkontribusi sebesar
7% sampai 10% terhadap ekonomi. Jadi APBN saja tidak bisa menciptakan pertumbuhan yang cepat dan tidak juga bisa menciptakan kesejahteraan. Kalau itu saja, karena kontribusi kita dapat hanya 7 sampai 10 maksimal. Jadi strategi yang tersembunyi dari Pak Prabowo adalah yang 10% dibuat optimal, tapi yang 90% private sektor itu dibuat tetap berjalan terus. APBN digunakan memastikan yang 10 bisa mengendalikan yang 90%. Bukan belanjanya aja. Enggak. Nanti saya lihat kelihatan bahwa manajemen cash, manajemen uang pemerintah bisa mengalir ekonomi Indonesia secara signifikan. Itu bisa menghidupkan 90% ekonomi selain belanja langsung 10-10%. Jadi dalam berapa bulan? Dari 10 bulan, boleh. 10 bulan jadi dari 10 bulan jadi doang. 10 bulan deh. Yang saya lihat setiap macam kami saya makin buat. Pasti ada lebih Stres. Saya kerjakan Apres itu gaji gede kerja sendiri. Terus tiba-tiba lama apres yang di mana aja jangan lupa apres tidak. Kalau 10 bulan terakhir kita sudah LPS yang biasa yang menjalankan defisit di bawah 3%. Tapi yang penting kita juga mengendalikan manajemen uang dengan lebih baik. Saya punya dirjen, berapa? 5. Dirjen apa? Dirjen kebenaran. Tulisan sana. Oh bukan sana. Pantas bagus. Unjuk saya start semua. Pak, mana start semua? Yang besar mana start? Ujian belum start. Itu pada wah ini apa semuanya start. Wah itu bagus, start semua. Jadi lihat sekarang start semua. Tapi yang bagus bukan sana. Tapi enggak semuanya bagus-bagus. Jadi waktu itu Pak Prima saya minta untuk mengelola keuangan negara dengan lebih baik. Pada waktu itu kita lihat waktu jadi menteri, tapi waktu itu kan Anda juga pakai banyak motor di jalan. Kalau orang Islam boleh nggak? Kalau dia mau dipecat ya? Ya waktu itu sistem ekonomi kekurangan uang. Saya lihat di kita keuangan ada uang 400 triliun lebih. Dan saya minta Pak Prima untuk memanage itu dengan baik dan memastikan uang saya di biaya tempat-tempat juga tidak mengganggu sistem perekonomian itu masuk ke caranya gimana saya biayai memang dari bank BI ke perbankan sehingga sistem kita uangnya tumbuh lebih besar. Saya tunjuk di sini. Ini sebelum saya jadi menteri ini kenapa? Karena uang pemerintah banyak di BI. Habis saya taruh BI di perbankan, hebatnya uang masuk ke perbankan. Ini disebut base money dan yield. Ini yang turut membantu kebijakan moneter bank sentral sehingga kita bank sentral dan ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Jadi dua terakhir kontribusi manajemen fiskal ke sistem perekonomian ke upaya kita menghidupkan yang 90% itu menjadi lebih signifikan. Sebetulnya Pak Ida, saya harus minta maaf Pak Ida ini urusan bank sentral. Saya takut yang dikritik oleh
Jadi saya iseng dulu di kantor panggil Pak Prim di Anggaran sebagai gubernur jenderal. Mau ngalahin gubernur B tapi nggak bisa jadi gubernur jenderal ya. Tapi kan menyesuaikan dengan baik sehingga kita bisa tumbuh dengan baik. Saya selalu pengalaman lagi. Kami kita keluarkan 5,3 sebulan, bulan ke 1 tahun tumbuh 5,6 orang bilang. Dan biasanya kacau kalau tumbuhnya kencang. Padahal kalau kita lihat, ya, pertumbuhan kita kita dari 20 amat bagus. Kita berubah selalu dia. Itu terjadi dengan manajemen utang yang bagus juga. Dia pilih kita di nomor dia percobaan tanpa itu di bawah 60% di amanah yang disyaratkan oleh Maastricht Treaty. Jadi kata Maastricht Treaty, suatu fiskal itu bagus kalau defisitnya di bawah 3% dan utang kepentingannya di bawah 60%. Dua-duanya kita menurut defisit kita itu masih di bawah 3%, di 2,81% di tahun lalu. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita cukup bagus, 2,81%. Cuma sejak awal tahun semua orang selalu nyerang fiskal. Katanya manajemen fiskal yang buruk membuat kepercayaan terhadap Indonesia berkurang dan signifikan, modal keluar dan rupiah melemah. Itu orang gara-gara itu rupiah melemah, jadi gara-gara menteri keuangan. Padahal fiskalnya bagus. Saya sudah analisasi di mana-mana dengan daripada saudara semuanya. Kalau kita membaik semuanya dari segala sisi. Hanya saja saya kalah di sosial media. Jadi yang negatif-negatif itu ramai di TikTok, bilang kita mengubah. Kenapa saya diam? Kenapa saya ngomong ke media? Harusnya sih Pak tentu harusnya mahasiswa dikerahkan untuk bantu di TikTok. Jadi ada mata kuliah baru mengisi TikTok. Padahal kalau bisa, kenapa saya ngomong di TikTok, nggak ngomong di media besar-besaran? Rupanya ada kendala politik yang saya tadinya nggak sadar. Saya pikir kalau saya dan media besar-besaran aman, saya bisa mengendalikan ekspektasi masyarakat. Tapi rupanya gara-gara waktu saya sering media, popularitas saya naik tinggi. Misalnya bagus dan jelek. Bagusnya ya kenapa? Jeleknya apa? Untuk beberapa kalangan politik dianggap saya siap-siap mencalonkan jadi wapres. Kenapa? Jangan jadi wapres. Itu yang Dia jadi selama ini saya jarang keluar, nggak seperti sebelumnya. Karena begitu keluar pakai pernyataan, Mas jangan sering-sering. Ini rekod ya. Dan mereka lagi bersusah. Mas jangan sering-sering, nanti bahaya ini bahaya ini. Saya pernah bingung. Tapi setelah saya lihat survei itu dan saya lihat sumber yang saya baca, oh, lu dianggap jadi wapres. Jadi jangan banyak ngomong, kira-kira begitu. Jadi saya cuma ngomong kalau di acara-acara sini aja. Itu sejam makanya untuk satu. Bahaya Pak, bahaya. Ini yang dibuat ya. Tinggal Pak. Hal yang seperti ini harusnya harus dikembangkan ke publik. Tapi karena saya nggak bisa, saya minta bantuan dengan standar. Saya pengen lihat dalam beberapa bulan depan dari sana berapa ada positif Pak. Itu rektor nanti
paling bagus kita kasih aja. Tapi ini udah beasiswa semua ya? Udah. Pendapatan paling. Kalau hadiahnya apa? Pendapatan. Ya? Mau hadiah apa? Mau hadiah apa? LPDP Pak. Makan. Oh, ini. Apa rasanya? Oh dia. Ada dua mati. Kita lihat apa? Macam mana tuh? Nah, ada tiga. Beda ya Pak. Masih berapa? Satu. Ini tiga. Saya lihat dan harus dimana. Biasanya enggak. 3 bulan ke depan siapa yang bagus ada dari sini dan bagus ada yang bagus kita kasih 3 sepeda 3 orang lagi. Terus kita lihat banyak bilang daya beli masyarakat turun, tapi kalau kita lihat dari data-data sepertinya daya beli masyarakat masih kuat. Kalau saya lihat dari sisa itu aja ini penjualan mobil sampai April naik 55% dibanding tahun lalu. Ini orang-orang saya pintar. April naik, sebetulnya Mei Juni turun. Ini cara nyebut secara statistik dari mahasiswa. Boleh nyebut, tapi kalau tidak data. Tapi kita sadar bahwa ada perlambatan di ekonomi di bulan Mei dan Juni. Jadi Mei kita tambah lagi kuat sistem perekonomian. Tadinya saya 200, saya tambah jadi 400. Pak Gubernur Jenderal saya pakai duit, dia punya hampir 600 triliun, nganggur duitnya. Saya tahu perbankan 400 itu akan memperkuat produksivitas perbankan sehingga mereka bisa memberikan duit dan ekonominya bisa tumbuh lagi. Next, kalau kita lihat sebetulnya apa sih dampak uang itu? Yang pertama, ketika pemilikan sistem lebih banyak, itu bunga pinjaman turun terus ke level yang mereka. Inilah channel salah satu channel dari transmisi kebijakan fiskal moneter. Kebijakan moneter banyak daripada ini keuangan. Jadi fiskal ke depan bukan hanya belanja pemerintah aja. Anda nanti bisa